pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang strategi pembelajaran aktif berkaitan dengan rasa syukur. Jadi pernahkah kita berhenti sejenak di tengah kesibukan kita lalu bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bersyukur pada hari ini? Sudah bersyukur kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya, masih ada yang belum ya? Nah, terkadang saya pun sendiri juga terkadang di pagi hari itu kadang saya belum bisa bersyukur kadang gitu. Karena kenapa? Karena kadang saya itu selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Nah, kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita. Nah, itu. Nah, jadi ketika kita bangun di pagi hari, tubuh kita masih dalam keadaan sehat, mata kita bisa melihat, kaki kita bisa melangkah, mengayunkan tangan, beraktivitas, ya kan? Itu adalah semua itu adalah nikmat dari Allah. Nah, itu perlu kita syukuri, teman-teman. Tapi seringkali kita itu baru menyadari betapa berharganya nikmat itu, ya kan? Berharga nikmat itu justru ketika nikmat itu pergi barulah terasa. Contohnya begini, saya pribadi saja ya. Contohnya saya dalam keadaan sehat walafiat, ya kan? Terkadang hari ini saya tidak bersyukur. Nah, setelah besok ini selesai sakit nih kan, nah barulah terasa. Nah, jadi begitulah terkadang sungguh manusia itu memang kadang sering lalai. Dan salah satu penyebab kelalaian itu adalah kurangnya rasa syukur. Maka pada kesempatan yang berharga ini, dengan saya Hazizah Delvina dengan NIM akhir 160 akan membuat sebuah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang yaitu temanya rasa syukur, mengenal, memahami, dan mengamalkan syukur itu dalam kehidupan. Baik, kita masuk materi kita, yaitu tentang rasa syukur. Yang pertama yaitu rasa syukur, mengenal, memahami, dan mengamalkan syukur itu dalam kehidupan kita pribadi. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman, apa itu syukur? Nah, definisi syukur itu adalah berasal dari kata syukur, yang berarti berterima kasih dan mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita, lisan, dan perbuatan kita. Nah, jadi kata ini itu mengandung kata berterima kasih kita kepada Allah, mengakui dan memuji atas sesuatu kebaikan yang telah diterima, atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Namun di dalam Islam, syukur itu bukan sekedar ucapan terima kasih biasa saja. Syukur dalam Islam itu adalah suatu sikap dan tindakan mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya dengan lisan saja syukur itu gitu. Bukan hanya di permukaan, tetapi dengan hati kita yang paling tulus dari dalam, lisan yang memuji, dan perbuatan kita yang nyata gitu. Nah, jadi syukur itu adalah perpaduan antara hati, ucapan, dan tindakan kita. Ketiganya itu harus berjalan bersama-sama, tidak boleh berbeda ya, tidak boleh berjalan itu berbeda, tidak boleh, harus berjalan bersama-sama. Nah, jadi tidak cukup hanya hati masih penuh dengan rasa tidak puas, ya kan? Dan tindakan kita itu masih jauh dari kebaikan, berarti itu belum bisa disebutkan sebagai rasa syukur itu. Nah, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberikan janji yang luar biasa tentang syukur ini, rasa syukur itu, ya kan? Janji itu termaktub atau Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Nah, ini dia dalil Al-Qurannya itu, la in syakartum la azidannakum. La in
sekedar janji biasa teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah janji langsung dari Allah ya. Kalau Allah telah berjanji, ini tidak akan mungkin mengingkari teman-teman ya. Sang pencipta alam semesta yang tidak akan pernah mengingkari janjinya, dan itu fakta. Artinya begini teman-teman, jadi kan setiap kali kita bersyukur, kita itu sedang membukakan pintu agar Allah itu menurunkan lebih banyak nikmat ke dalam hidup kita. Sebaliknya, kelanjutan ayat tersebut menyebutkan, dan jika kamu kufur mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azab itu sangat pedih. Nah, itu tadi terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Maka jelas, syukur itu bukan hanya soal sopan santun kepada Allah. Syukur itu adalah kunci untuk membuka keberlimpahan dan menjauhkan kita menjauhkan diri dari murkanya Allah. Nah, lalu siapa yang disebut sebagai orang yang bersyukur dalam Islam? Al-Quran menyebutkan sebagai ibadiyasi syakurin, hamba-hambaku yang bersyukur, dan Allah menggambarkan mereka sebagai golongan yang sedikit karena memang tidak banyak manusia yang benar-benar mampu bersyukur dengan sempurna. Nah, firman Allah dalam surah Saba ayat 13, dan sedikit kali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, begitulah teman-teman. Ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita. Jadilah bagian dari golongan yang sedikit itu. Jadilah hamba yang bersyukur. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk rasa syukur. Setelah kita memahami apa itu syukur, sekarang mari kita bahas bagaimana bentuk-bentuk syukur itu dalam Islam. Para ulama telah membagi syukur itu menjadi 3 bentuk yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama yaitu syukur dengan hati. Nah, syukur yang pertama dan paling mendasar adalah syukur dengan hati. Ini adalah pengakuan yang bersumber dari lubuk hati yang paling dalam bahwa segala nikmat yang kita terima semuanya itu tanpa terkecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu nikmat kesehatan dari Allah, nikmat ilmu dan kecerdasan dari Allah, tangan dan kaki kita, pokoknya semua apapun yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keluarga yang menyayangi kita dari Allah, nikmat keluarga cemara dari Allah, karena tidak semua orang memiliki keluarga cemara ya. Nikmat
Nah, jika Allah memberikan kita waktu dan kesehatan atau harta kita apa segala macam yang telah Allah berikan, jadi perbanyak rasa syukur kita. Jangan digunakan nikmat dari Allah itu untuk berbuat maksiat. Jadi syukur dengan perbuatan berarti menjaga amanah nikmat itu, tidak membuang-buangnya, tidak menyalahgunakannya, dan tidak menggunakannya yang saya katakan tadi, tidak untuk menggunakannya untuk kemaksiatan. Karena jika nikmat digunakan
juga mengeluh ya, tapi saya akan berusaha untuk menghindari mengeluh, untuk cara meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, ini adalah tantangan nyata di zaman sekarang. Di media sosial kita itu sering melihat dan bahkan kadang ikut berkeluh kesah. Kenapa? Karena melihat dan bahkan ikut berkeluh kesah tentang berbagai hal, contohnya di jalan macet, ya kan, cuaca panas, tugas yang banyak, ya kan, harga barang yang naik, berbagi kepada sesama. Nah, salah satu bentuk syukur yang paling indah itu adalah berbagi. Kenapa saya katakan berbagi? Karena berbagi itu memang indah. Kita memberikan sedikit makanan kita kepada orang lain, memberikan sedikit nikmat kita kepada orang lain, contohnya, ya kan? Ada kita beli makanan apa nih kan? Contohnya ada makanan, ya kan? Ada teman kita berbagi. Nah, ketika kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk fakir miskin, ya kan, yatim piatu atau siapa saja yang membutuhkan, kita sedang menunjukkan bahwa kita benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, orang yang lebih mulia daripada orang yang menerima dan memberi. Justru rezeki kita itu tidak akan berkurang, bahkan Allah akan melipat gandakannya dari apa kita tadi berikan. Nah, dan yang terakhir itu saya minta nanti Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya syukur harian. Nah, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap malam, ya kan, sebelum tidur, itu untuk melatih agar kita itu senantiasa bersyukur. Nah, apa hal besar bisa juga berupa hal kecil. Mungkin hari ini kita mendapatkan nilai bagus, gitu kan, yang baik kita syukuri. Nah, mungkin teman-teman bertemu teman yang lama menyenangkan, kita bersyukur gitu. Dengan demikian presentasi saya pada hari ini yang mengenai rasa syukur, semoga apa yang telah